Rahayu 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 Sagung dumadi. Mugi-mugi para sedherek pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Yang belum subscribe silakan subscribe, komen, like, dan bagikan. Di dalam kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas tentang hukum alam, jagat alit, jagat raya. Yang terpenting adalah kita mengetahui sistem pola kerja dari hukum alam, jagat alit, jagat raya. Ini bukan suatu hal yang kebetulan Anda menemukan channel ini dan menemukan video ini setelah mengklik video ini dan mengikutinya sampai habis. Ini adalah suatu getaran yang Anda pancarkan dari diri Anda, dan video ini adalah jawaban untuk getaran yang Anda pancarkan. Ini bukan suatu kebetulan. Itulah salah satu sistem kerja dari hukum alam, jagat alit, jagat raya. Perlu sedulur-sedulur saya ketahui bahwa hukum alam, jagat alit, jagat raya ini sangat perlu kita untuk menguasai, mengerti, dan kita sudah laku di dalam olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Karena keberhasilan kita di dalam olah napas, olah cipto, olah rasa, olah karso ini sangat menentukan kualitas kita di dalam memahami dan menggunakan pola kerja dari hukum alam, jagat alit, jagat raya. Hukum alam, jagat alit, jagat raya ini bekerja secara otomatis, baik kita memahami polanya ataupun kita tidak memahami polanya. Di sini perlu kita ketahui bahwa pikiran kita adalah suatu alat yang sangat canggih, di mana pikiran kita hanya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Pikiran kita jangan kita gunakan untuk memahami sesuatu, untuk menganalisa sesuatu, dan untuk mencerna sesuatu. Gunakanlah pikiran ini persis seperti pada fungsinya, yaitu untuk mencipta. Sedangkan untuk menganalisa, memahami, dan juga untuk kita bisa tahu dan mengetahui segala sesuatunya, kita gunakan kecerdasan yang ada di dalam diri kita, bukan menggunakan pikiran kita. Kalau kita terjebak di dalam pikiran kita, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa hukum alam, jagat alit, jagat raya ini benar-benar ada. Hukum alam, jagat alit, jagat raya ini tidak butuh untuk dikenali. Hukum ini juga tidak memerlukan untuk dipahami. Hukum alam ini sudah ada dan bekerja secara otomatis. Hukum alam ini segala sesuatunya
berjalan penuh dengan kepastian. Sama seperti hukum alam yang lainnya berjalan penuh dengan kepastian, seperti hukum gravitasi bumi. Segala sesuatu yang berada di atas akan tertarik ke dalam permukaan bumi, tidak mengenal apapun dan siapapun. Dan hukum gravitasi juga tidak perlu untuk dikenali. Hukum gravitasi juga tidak membutuhkan untuk diketahui, tapi sistem kerja dan bekerjanya dari gravitasi bumi adalah secara otomatis. Di dalam olah cipta, di sini adalah kita bisa menyadari bahwa pikiran digunakan seperti pada mestinya. Jangan sampai pikiran kita ini mengurung kita, mengunci kita, mengkerdilkan kita. Jangan sampai pikiran ini merendahkan diri kita sendiri. Kalau kita masih terpenjara dan terkurung di dalam pikiran kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menyadari akan kekuatan yang sangat luar biasa, kedahsyatan yang sangat luar biasa dari hukum alam jagat alit, jagat raya. Oke, untuk mempersingkat waktu, fungsi dari cipta atau pikiran, kita perlu mengenali beberapa hal, beberapa metode, dan beberapa juga trik yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita di dalam memanfaatkan serta menggunakan pikiran kita persis seperti pada mestinya. Yang pertama, ketika Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda inginkan, kata-kata Anda pun akan ikut berubah. Jika kata-kata Anda sudah berubah, maka berubah pula getarannya, berubah pula rasanya, rasa yang kita rasakan. Padahal setiap kali Anda hanya bisa memancarkan satu jenis getaran saja, positif atau negatif. Kita tidak bisa memancarkan dua getaran sekaligus, getaran positif sekaligus negatif. Itu tidak bisa kita lakukan. Itulah sistem dari cipta. Yang selanjutnya, untuk mengetahui apakah getaran yang Anda kirimkan itu positif atau negatif, lihat saja akibat yang ditimbulkan oleh getaran itu terhadap kehidupan Anda. Sesungguhnya akibat yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu merupakan cerminan yang sempurna dari getaran-getaran yang Anda pancarkan tersebut. Bahwa sistem kerja dari pikiran kita adalah pikiran kita akan bekerja apabila ada objek. Pikiran kita akan bekerja pasti dipengaruhi oleh panca indera kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan. Dengan itulah pikiran ini bekerja.
Tanpa ada objek, maka pikiran ini pun tidak bekerja. Untuk itu, kita perlu mengetahui bahwa tubuh halus kita sudah benar-benar memahami, sudah benar-benar mengerti, sudah benar-benar mendengarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Di sini kita pastikan apa yang dipahami, apa yang didengar oleh tubuh halus kita. Untuk kita bisa mengetahui ataupun memastikan tubuh halus kita sudah mengerti dan memahami apa yang benar-benar kita inginkan, kita cukup untuk memperhatikan lawan ataupun kontras dari pikiran kita. Apabila kita tidak menyukai bau yang tidak enak, di sini kita ada laku untuk diam, memperhatikan sejenak, pause, ataupun kita untuk berhenti, bereaksi, mengamati dan memperhatikan diri kita sendiri. Dan pada saat mengamati ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang benar-benar kita inginkan. Pada saat kita merasakan keadaan seperti itu, segeralah pikiran kita alihkan ke sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Langsung berfokus pada bau favorit kita dan mulai menikmati dari aroma favorit kita hingga kita benar-benar memastikan tubuh halus kita mendengar apa yang kita inginkan. Tubuh halus kita itu tidak bisa membedakan mana itu yang benar-benar terjadi pada diri kita atau hanya sekedar ilusi, hanya sekedar angan-angan ataupun sekedar berpura-pura. Tubuh halus kita akan meresponnya dan tubuh halus kita akan mendengarkannya sama persis. Tubuh halus kita tidak bisa membedakan mana kita benar-benar mengalami kejadian atau sedang berpura-pura. Oke, saya akhiri aja. Rahayu sakung dumadi. Mugi-mugi para sedherek pinareng seger waras bejoto nyobejo akhirat.